Kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun silam masih bergulir dengan panas. Peran dari Peggy yang telah diciduk oleh kepolisian serta sudah ditetapkan sebagai tersangka mulai kembali ramai dipertanyakan. Kartini, ibunda Peggy sampai memohon-mohon kepada Presiden Jokowi untuk turun tangan memantau langsung kasus ini agar Peggy yang diyakini oleh keluarga tidak bersalah segera dibebaskan kembali. Benar saja, menanggapi kasus Vina yang ramai dibicarakan di mana-mana, Presiden Joko Widodo pun telah memerintahkan langsung Kapolri untuk menangani kasus pembunuhan Vina secara transparan tanpa ada yang harus ditutup-tutupi. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, ya, Pansel KPK tanyakan ke Menseknek. Tapi sudah saya tanda tangan kemarin sebelum berangkat. Pasca Presiden Jokowi memberikan pernyataan publik terkait kasus pembunuhan Vina, keluarga Peggy di Cirebon pun kemarin juga mengucapkan rasa syukur lantaran jeritan hati mereka ingin didengarkan oleh Presiden Joko Widodo. Ya, saya merasa senang karena Pak Jokowi mau merespon. Harapan saya semoga Pak Jokowi mau membantu keluarga yang tidak mampu ini untuk membebaskan anak saya dari semua tuduhan ini. Itu Peggy tidak bersalah? Ya, karena Peggy tidak bersalah. Peggy adalah tulang punggung kami, jadi saya mohon kepada Bapak Jokowi bebaskan anak saya karena anak saya tidak bersalah. Saya orang tidak punya, tidak mengerti apa-apa dan tidak ngerti apa-apa. Ya karena waktu itu juga Peggy tidak ada di tempat. Waktu itu Peggy tidak ada di Cirebon, Peggy sedang kerja di Bandung gitu aja. Keraguan akan adanya dugaan salah penangkapan terhadap Peggy sebagai tersangka utama kasus pembunuhan Vina juga datang dari Hotman Paris Hutapea yang selama ini menjadi kuasa hukum keluarga Vina. Hotman dan tim pun mempertanyakan ada apa dengan penetapan Peggy sebagai tersangka, sedangkan kesaksian dua orang terpidana yang mengaku melihat Peggy saat kejadian justru bertolak belakang dengan kesaksian mereka 8 tahun silam. Peggy ini ditetapkan sebagai tersangka DPO, sudah di BAP 6 orang dari terpidana, 5 menyatakan tidak. 5 menyatakan bukan Peggy, hanya 1 yang menyatakan Peggy. Artinya 5 lawan 1. Jadi mana yang benar? Sementara itu, rombongan pengacara yang sampai kini telah berjumlah 64 orang telah bergerak untuk membela Peggy. Mereka meyakini bahwasanya Peggy yang masuk dalam DPO, kemudian diciduk dan ditetapkan sebagai tersangka, sebenarnya tidak bersalah. Oleh karena itu, kemarin rombongan pengacara yang membela Peggy ini pun mendatangi kepolisian khusus meminta salinan BAP dari kepolisian. Juga kabarnya mereka pun meminta penahanan terhadap Peggy segera ditangguhkan. Meminta salinan BAP. Nah, alhamdulillah secara permohonan kita sudah diterima, cuman untuk salinannya memang tidak bisa diberikan malam ini. Mungkin besok perwakilan dari kami beberapa orang saja datang ke Pati untuk meminta tanda tangan daripada calon klien kami. Setelah ditanda tangan maka resmilah dia menjadi menjadi klien kami. Kasus pembunuhan Vina terus bergulir. Banyak hal-hal mengejutkan pun bermunculan. Sosok Linda, sahabat Vina yang awalnya disangka sebagai saksi kunci, akhirnya muncul dengan pengakuan mengejutkan bahwa ia dan Vina bukanlah sahabat dekat. Sementara itu, proses penyidikan kasus ini pun menuai teka-teki lantaran daftar DPO yang semulanya berjumlah 3 orang tiba-tiba saja berubah menjadi 1 orang pasca peristiwa penangkapan terhadap Peggy. Kemarin di Cirebon, Jawa Barat, yang menjadi kampung asal Vina dan Eki, sekumpulan pemuda yang mengatasnamakan geng motor juga tampil dengan pengakuan mengejutkan bahwa ke-8 terpidana plus Peggy yang kini ditangkap dan dijadikan tersangka sama sekali bukan anggota dari geng motor. Lantas, ada apa sebenarnya dengan semua kegaduhan yang kian membuat masyarakat luas pun semakin terbawa penasaran? Benarkah muncul dugaan bahwa ada oknum pengacara yang terlibat sehingga hasil BAP terhadap para terpidana kasus pembunuhan Vina pada akhirnya mengalami perombakan drastis? Pada penyidik Polda Jawa Barat agar segera memeriksa dan menyidik dugaan adanya oknum pengacara yang diduga terlibat dalam obstruksi of justice atau menghalangi penyidikan atau bahkan menyuruh
para tersangka untuk merubah BAP, untuk mencabut pengakuan, dan juga untuk membuat pengakuan-pengakuan rekayasa lainnya. Jelas-jelas itu sudah tercantum dalam putusan pengadilan.